Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Untuk pertemuan hari ini kita akan berpindah ke materi yang baru. Ya, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks laporan percobaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita membahas tentang teks pidato persuasif, ya ada informasi, ada ceritalah istilahnya gitu. Jadi Presiden Indonesia yang pertama itu siapa? Ya betul, Bapak Soekarno. Di samping dia adalah seorang presiden pertama Republik Indonesia, beliau juga dikenal sebagai seorang orator yang ulung. Orator itu orang yang ahli berpidato. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana sih pidatonya Bapak Soekarno, nah, kalian coba cek di YouTube, dilihat di YouTube bagaimana pidatonya Soekarno. Itu nanti bisa kalian lihat, oh pidato yang bagus itu seperti ini. Jadi Soekarno itu terkenal dengan sebagai seorang orator yang bagus. Jadi cara berpidatonya, orang yang mendengarkan itu tidak merasa bosan. Oke ya, itu cerita sedikit cerita tentang Presiden Soekarno. Bisa kalian lihat nanti di YouTube bagaimana teknik berpidato yang digunakan oleh Soekarno. Sangat terkenal beliau. Jadi di samping dia seorang orator, dia juga seorang orang yang pandai atau menguasai berbagai bahasa. Namanya polyglot. Polyglot itu orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi Pak Soekarno itu kalau tidak salah menguasai banyak sekali bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oke, kita lanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini adalah teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita membahas tentang teks pidato persuasif, saya jelaskan dulu tentang apa sih pidato persuasif itu. Terus apa tujuan pidato persuasif? Terus metode apa yang digunakan dalam berpidato? Oke ya, pidato persuasif. Sebelum bahas tentang pidato persuasif, kita bahas dulu pidato. Ya, pidato adalah kegiatan menyampaikan ide, nasihat, gagasan atau pesan secara lisan di depan orang banyak yang bersifat satu arah. Maksudnya, jadi pidato itu adalah kegiatan menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu itu bisa nasihat, bisa gagasan, bisa pesan, bisa sebuah ide secara langsung, ya, melalui lisan secara langsung, terus bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah itu dalam sebuah pembicaraan, ya, dalam pidato tersebut yang bicara hanya si oratornya itu adalah orang yang berpidato, sedangkan para pendengar itu tidak berbicara, hanya mendengarkan. Makanya disebut satu arah karena pembicaraannya hanya dari si orator kepada khalayak atau masyarakat yang mendengarkan. Itu namanya satu arah. Kalau komunikasi dua arah itu berarti dua-duanya bisa berbicara. Itu namanya diskusi biasanya. Nah, diskusi itu dua arah. Debat itu dua arah. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu bisa berbicara. Tapi kalau berpidato atau ceramah
Khotbah itu adalah komunikasi satu arah, ya. Khotbah Jumat, ya, yang berbicara adalah hanya yang khotibnya saja, yang jamaahnya tidak berbicara, hanya mendengarkan. Ceramah, ya, ceramah agama, yang berbicara yang ceramah, khalayaknya mendengarkan. Pidato sama, itu adalah komunikasi satu arah. Paham ya sampai di sini? Nah, jadi kegiatan pidato adalah penyampaian suatu ide di depan di depan khalayak atau di depan orang-orang secara langsung melalui lisan. Nah, pidato persuasif ini kan pengertian pidato. Yang dimaksud dengan pidato persuasif itu sama dengan pidato tadi, cuma pidato persuasif itu tujuannya itu mempengaruhi, ya, mempersuasi itu mempengaruhi, mengajak, ya, mengajak orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan oratornya. Paham ya? Jadi pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengarnya. Mempengaruhi itu maksudnya bagaimana? Jadi itu maksud dengan mempengaruhi itu contoh-contoh misalkan kampanye, ya, orang kampanye. Kalau kamu nanti sudah punya hak pilih, ya, kamu kan masih SMP nih, nanti kalau sudah berusia 17 tahun ke atas dan sudah punya hak pilih, itu nanti biasanya kan bisa mengikuti kampanye pilkada, kampanye presiden, bisa diadakan di stadion. Nah, di situ juru kampanye akan berbicara panjang lebar tentang calon yang harus kamu pilih. Nah, itu namanya kan mempengaruhi kita untuk memilih calon kepala daerah atau calon presiden yang sesuai dengan kemauan si orator. Ini kan calonnya ada 2, A dan B. Nah, yang kebetulan kampanyenya itu kampanye calon A, maka yang disampaikan adalah kelebihan dari calon A tadi, sehingga orang yang mendengarkan kampanyenya tadi merasa, oh, tokoh ini, orang ini punya nilai yang bagus di mata saya berdasarkan hasil pendengaran dari ceramahnya tadi, hasil pidato tadi. Maka si penonton kalau terpengaruh, maka dia akan sepakat untuk nyoblos calon A. Kalau dia tidak sepakat, ya dia akan nyoblos calon B atau bahkan tidak nyoblos. Paham ya? Jadi pidato persuasif itu pidato yang tujuannya mempengaruhi orang lain, agar orang lain yang mendengarkan sepakat atau setuju dengan apa yang disampaikan dengan si orator. Ya, yang namanya mempengaruhi, ya, pidato persuasif itu kan pidato yang mempengaruhi. Yang namanya orang mempengaruhi agar sepakat, maka dia harus menunjukkan sisi-sisi positif, menunjukkan kelebihan-kelebihan, menunjukkan alasan-alasan mengapa pendengar harus setuju dengan si orator. Jadi isi pidatonya harus seperti itu. Itu namanya pidato persuasif. Paham ya? Jadi contoh-contoh sederhana. Ini bukan berpidato, ya. Yang namanya mempersuasi atau mempengaruhi, contohnya contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kamu ingin ngajak temanmu nonton film di bioskop, ya, agar temanmu tadi mau dan sepakat dengan kemauanmu, mau diajak nonton film, maka apa yang harus kamu sampaikan kepada temanmu? Nah, yang harus disampaikan kepada temanmu otomatis kan kelebihan-kelebihan, nilai-nilai positif melihat film itu kamu sampaikan agar dia mau atau ikut setuju dengan dirimu pergi berangkat nonton film. Contoh, apa yang harus saya sampaikan? Misalkan gini, ayo kita nonton film yuk.
di awal-awal seperti itu. Si temanmu kan yang belum tentu setuju, belum tentu mau kan, dia akan responnya masih biasa saja. Gak punya uang aku kan ada duit. Nah temanmu yang ngajak, temen terus gini, tak bayari, aku yang traktir. Nah, mulai si pendengar atau temanmu tadi biasanya kan mulai tertarik, aduh lumayan rek nonton gratis. Nah, kalau dia masih belum tertarik, filmnya bagus ini baru rilis, pemerannya cakep-cakep, film Korea. Nah dia mulai tertarik karena namanya temanmu adalah penggemar film Korea. Agar dia semakin tertarik, kamu berikan nilai-nilai positif. Mungkin nanti habis nonton film tak traktir makan, yuk berangkat yuk. Akhirnya temanmu tadi sepakat, yuk saya budal lumayan ditraktir. Itu namanya mempersuasi, mempengaruhi orang agar dia setuju atau sepakat dengan kemauanmu. Nah, orang berpidato itu juga bisa mempersuasi atau mempengaruhi orang lain. Contoh misalkan temanya adalah tentang kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, dengan tema seperti itu maka yang harus disampaikan adalah apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya kalau kita tidak buang sampah sembarangan. Yang pertama, ruangan jadi bersih. Kalau bersih itu kelihatan nyaman di mata. Misalkan kelas ya, kelas kalau dibiarkan kotor itu kan kelihatannya itu sumpah gitu. Tapi kalau kelas secara disiplin, tiap pagi dibersihkan, mau pulang dibersihkan atau dipel, itu kan kelihatan rapi, nyaman, suasana di kelas enak. Sama kayak di rumah lah, kayak kalau kita bersih itu kan enak loh, semua serba teratur. Itu menjaga kebersihan. Nah, kita sampaikan apa kelebihan-kelebihan dari orang yang disiplin dalam menjaga kebersihan. Paham ya? Nah, ini namanya mempersuasi atau pidato persuasi. Kita lanjut. Nah, apa tujuan pidato persuasi? Tujuannya adalah ini, membentukkan tanggapan, penguatan tanggapan atau pengubahan tanggapan. Maksudnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan orang berpidato persuasif itu agar orang atau para pendengar atau pemirsa atau audiens itu sepakat dengan kemauan kita, setuju dengan apa yang kita sampaikan. Agar pendengar setuju, kita harus sampaikan alasan-alasan tadi. Itu tujuan orang berpidato persuasif. Nah, selanjutnya adalah metode berpidato. Ya, jenis-jenis pidato itu kan macam-macam, ada pidato persuasif, ada ceramah, ada khutbah, ada sambutan dan lain-lain. Tetap metodenya hanya ada 4 orang berpidato itu. Yang pertama, metode serta-merta atau impromptu, metode menghafal, metode naskah, dan metode extemporen. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Metode naskah dulu, yang paling umum, yang paling gampang. Teknik berpidato yang paling gampang itu adalah metode naskah. Kenapa paling gampang? Karena si pembicara atau si orator itu membawa sebuah naskah, dia hanya tinggal membaca ya. Membaca dalam tanda kutip, maksudnya membaca itu menyampaikan apa yang sudah tertulis di dalam teks. Jadi dia membawa teks, tinggal membaca, tinggal dia berpidato di depan dengan catatan yang sudah ada di tangan. Itu namanya metode naskah. Ini biasanya lazim kita temui pada saat upacara 17 Agustus. Pembina upacara biasanya kan memberikan sambutan, itu biasanya sudah ada teksnya dari pusat, dari pemerintah pusat itu sudah ada, dibagi-bagikan kepada instansi-instansi, misalkan upacaranya di dinas pendidikan, maka sambutannya sama dengan yang upacara yang dilaksanakan di balai kota misalkan, atau upacara yang dilaksanakan di sekolahan. Isi sambutannya sama, biasanya dari pemerintah pusat, itu pakai metode naskah. Si orator tinggal membaca saja. Yang pertama.
Yang kedua, metode menghafal. Ya, metode menghafal ini tidak membawa teks, tidak membawa apapun, tapi sebelum dia pergi berpidato, dia sudah menyiapkan materi, sudah menghafalkan materi yang akan disampaikan. Garis besar isi pidato yang akan disampaikan itu sudah dihafalkan. Jadi nanti besok ini saya akan menyampaikan ini. Materinya tentang ini. Dia sudah hafal di luar kepala tentang materi tersebut. Paham ya? Jadi metode naskah itu membawa teks, tinggal membaca. Metode menghafal itu tidak membawa teks sama sekali, tapi dia sudah ada persiapan. Dia sudah ada persiapan sebelumnya, apa yang akan disampaikan sudah dipelajari, sudah dihafalkan, garis besarnya tinggal menyampaikan. Metode yang ketiga, metode serta-merta atau impromptu. Ini sama-sama tidak membawa teks, ya. Sama dengan metode menghafal. Metode impromptu atau metode serta-merta ini juga tidak membawa teks. Tapi bedanya di dalam metode impromptu, si narator tidak ada persiapan sama sekali. Jadi makanya disebut metode serta-merta. Si pembicara atau si orang yang berpidato ini tidak ada persiapan sama sekali tentang apa yang akan disampaikan. Tiba-tiba dia langsung disuruh ngomong, disuruh berpidato. Ini namanya metode serta-merta. Contoh misalkan dalam sebuah acara, tekan ceramah agama, si tuan rumah sudah mengundang seorang kiai misalkan, ternyata kiainya berhalangan hadir secara tiba-tiba. Jam habis isya ditelepon, ternyata kiainya berhalangan hadir. Otomatis kan tuan rumah kelabakan, siapa yang harus disuruh nih? Akhirnya nyari seseorang yang pandai berpidato, nyuruh si A aja, pinter pidato wi. Akhirnya nyuruh si A kan otomatis tidak ada persiapan sama sekali toh. Wong dia datang ke acara tersebut untuk mengikuti pengajian, kok ternyata dia yang disuruh ngisi acara. Nah ini namanya metode serta-merta, langsung ditunjuk moro-moro dikongkon ngomong, disuruh berbicara. Nah, metode yang terakhir adalah metode ekstemporen. Metode ekstemporen ini adalah metode berpidato dengan membawa catatan. Tapi catatannya ini cuma catatan kecil berisi garis besar isi pidato. Jadi dia hanya membawa catatan kecil. Isinya adalah garis besar isi pidatonya. Jadi isi garis besar isi pidato ini tujuannya apa? Dia membawa catatan kecil, tujuannya adalah nanti ketika ngomong di depan halayak, dia akan berpegangan atau berpatokan pada catatan yang sudah disiapkan tadi, sehingga omongannya tidak melebar kemana-mana. Jadi misalkan bahas tentang pembicaraannya bahas tentang masalah khitan misalkan, nanti yang dibahas di khitan ini apa, dia akan membuat catatan-catatan kecil, nanti akan saya bahas manfaatnya khitan dan lain-lain misalkan. Kalau dia tidak bawa catatan, khawatirnya nanti bahasnya gak karu-karuan, acara yang dibahas khitan nanti akhirnya mulai bahas menikah, bahas akikoh, bahas masalah sholat. Padahal intinya adalah bahas khitan. Agar pembicaraan tidak melebar kemana-mana, dibuatlah catatan kecil tadi. Nah, orang yang berpidato dengan menggunakan metode seperti itu, dia disebut berpidato dengan metode ekstemporen. Paham ya sampai di sini? Oke, kalau begitu kita akhiri sementara materi pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa lihat bagaimana contoh-contoh pidato yang menarik itu yang bagaimana. Coba kalian lihat bagaimana isi pidatonya Bapak Soekarno. Itu contoh yang menarik. Oke, demikian materi pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks pidato.
Bila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan kepada wali kelas atau langsung ke nomor WA saya. Nanti nomornya bisa minta ke wali kelas kalian. Demikian materi pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu secara langsung. Semoga pandemi ini juga segera berakhir sehingga nanti kita bisa melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.